Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa setiap Batam TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Nah, di program Dialog Khusus kali ini kita spesial dari negeri seberang, tepatnya di Johor Bahru, Malaysia. Dan sekarang kita berada di Wisma Indonesia, Taman Pelangi yang merupakan Wisma KJRI Republik Indonesia Johor Bahru. Nah, bersama saya Mas Syari, dialog khusus kita kali ini akan mengangkat satu tema penting terkait pariwisata lintas batas atau tourism border, yaitu strategi border atau tourism border Batam Johor dalam peluang peningkatan pariwisata di kedua belah wilayah. Dan untuk itu bersama saya saat ini telah hadir narasumber kita. Yang pertama Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Bapak Sugit Suryantoro Widianto. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Sigit, makasih Pak kita udah diundang ke sini. Sama-sama senang kita bisa spesial pertama kali kita datang ke sini Pak. Baik. Tempatnya cukup bagus Pak ya. Terima kasih Pak. Baik. Dan selanjutnya ada Kepala Dinas Pariwisata Kota Batam, Bapak Ardi Winata Pak. Selamat siang, Pak Kojen, yang luar biasa sudah meminjamkan tempat kita untuk posisi hari ini. Bapak udah pertama kali juga seperti saya kesini. Saya udah ketemu sama Pak Kojen beberapa kali, tapi di Wisma yang cukup adem, cukup indah. Terasa kita berada di Indonesia ini Pak. Di Wisma Rumah Indonesia. Terasa sekali kita di Indonesia, walaupun kita berada di luar negeri. Baik. Senang ya Pak ya? Senang sekali. Baik, di tengah-tengah yang cantik sendiri hari ini ada Bu Eva Betty Siaan yang merupakan Ketua Asita Kevin. Mungkin sahabat sedikit bisa diundang. Senang sekali berada di tengah-tengah Wisma Indonesia ya. Pertama kali ke sini, pengalaman baru juga kita di sini ya. Iya, kalau saya sudah 2 kali ke Pak Konjen ya. Di kantor waktu itu Bu ya? Iya, di kantor. Dan kalau ke Wisma kayaknya mungkin baru sekarang ya? Baru kali ini, ya. Pak Ardi juga ke Wisma, kantor juga berapa pernah kan? Ke kantor sudah beberapa kali, tapi kalau diundang di sini, berarti kita orang-orang spesial, Pak. Orang-orang spesial ini. Ya. Berarti Pak, ini Wisma Indonesia merupakan kediaman resmi dari pemerintah. Ya betul, ini kediaman resmi Konsul Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru atau Kepala Perwakilan. Sejak saya rasa sih sekitar 15 tahun yang lalu. Tetap di sini ya? Selalu di sini. Jadi kalau dari kantor konsulat jauh Pak ya? Kantor konsulat dekat saja Pak, 7 menit. 7 menit. Masih satu kawasan Tebrau. Baik, Pak Sigit, Pak Ardi dan juga Bu Eva ya. Tema kita hari ini mengenai strategi border tourism border Batam Johor dalam peluang peningkatan pariwisata. Nah, mungkin saya ke Pak Sigit dulu. Pak, bagaimana dari Komjen sendiri melihat tourism border antara Batam dan juga Johor Bahru, Pak? Baik, terima kasih para pemirsa TV Batam, Bapak Ibu sekalian. Memang Johor ini posisinya sangat strategis vis-a-vis dengan Kepulauan Riau, dalam hal ini Batam. Dari segi proximity saja ya Pak Ardi ya, saya rasa satu-satunya negara bagian Malaysia yang memiliki jalur feri penumpang paling besar itu ada di Johor lah. Kalau saya tidak salah di Johor sendiri itu ada 8 terminal pelabuhan yang besar yang berhubungan dengan Batam. Selain Batam ada Bengkalis, Tanjung Karimun dan lain-lain. Artinya memang ini memang batas utama kita. Terkait dengan pariwisata bagaimana? Memang kalau dengan pariwisata Johor ini penduduknya juga mungkin tidak terlalu besar. Berapa 4 juta, namun Johor ini adalah sebagai hub, dia berbatasan langsung dengan Singapura. Turis asing yang datang ke Johor ini angkanya juga cukup baik, setiap tahun meningkat di atas 2 juta, 3 juta lah.
yang di luar Indonesia dan orang Singapura sendiri. Ya. Jadi turis-turis asingnya sendiri juga banyak. Dengan Singapura semakin mahal, Pak Ardi, Singapura semakin mahal, Johor ini menjadi stepping stone. Orang asing datang kemari, dia tinggalnya di hotelnya di Johor, kemudian dia pergi siarnya ke Singapura, seharian dia muter Singapura, balik lagi ke Johor. Jadi seperti kota penyangga gitu, Pak? Ya, katakanlah begitu, Pak, kota penyangga. Nah, artinya penduduk akhirnya banyak potensi ini. Kalau mereka itu kemudian kita bisa tarik ke Batam, khususnya atau ke Kepulauan Riau, tentu ini bisa. Nah, paket-paket wisata, kerjasama yang ditawarkan, ini menurut saya bagus kita gali terus, Pak. Karena tidak hanya orang Johornya yang kita sasar, tapi juga orang wisatawan asingnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Jadi orang-orang Selangor, orang-orang Kuala Lumpur, mereka datang. Domestik ya Pak ya? Domestiknya pun juga ini jadi tujuan wisata. Mereka punya Legoland, mereka punya GPO, yang memang orang datang. Dan dia kan kalau datang pasti dia bermalam. Nah kalau kita bisa tarik, jadi kita bisa tap itu pasar wisatanya orang asing maupun domestic worker, di luar tentu orang Johor sendiri. Mungkin itu Pak, yang kita bisa lihat peluang tuh, nanti kemudian kita bisa diskusi mengenai bagaimana konektivitas dan lain. Tapi dalam pandangan kami ini sangat strategis, sangat bisa kita maksimalkan. Artinya potensi Johor juga besar, Pak ya. Ya. Nah, bagaimana kalau dengan potensi Batam, Pak, yang notabene juga berada di wilayah perbatasan nih, Batam Johor gitu, Singapura? Ya, makasih. Benar kata Pak Konjen tadi bahwa supply and demand ya Pak ya. Kita menyediakan amenities-nya, terus siapa yang akan mengkonsumsi? Ini benar sekali. Jadi salah satu adalah di samping Singapura, border kita adalah di Johor. Jadi saya tadi sangat skeptis sekali yang Pak Konjen menyampaikan jumlah kunjungan ya di Johor ini sendiri yang bisa kita tarik ke Batam. Nah, untuk itu tentunya Batam sendiri sebagai destinasi pariwisata, ini kalau mengkopi bicaranya Pak Wali Kota Pak Haji Muhammad Rudi, bahwa Batam itu adalah kota pariwisata. Walaupun Batam itu sendiri adalah kota yang direncanakan untuk industri, alih kapal, kemudian perdagangan dan jasa, tapi juga pariwisata. Nah ini dia. Apa yang kita lakukan untuk tadi menggrab yang disampaikan Pak Konjen tadi, bahwa kita harus menyediakan 3 hal, Pak. Ini dalam konsep pariwisata itu 3 hal. Pertama, kita harus mempersiapkan yang namanya akses. Nah ini dia. Jadi Wali Kota Batam, yang alhamdulillah beliau juga sebagai Kepala PP Batam, Pak, Bapak Haji Muhammad Rudi, mempersiapkan akses darat, laut, dan udara kita yang luar biasa. Di mana jalan-jalan kita diperlebar, ditambah jalurnya, kemudian mengurai kemacetan, kita menggunakan flyover, dan insya Allah nanti alat transportasi berikutnya ada LRT dan sebagainya. Jadi kota ini berbenah di infrastruktur daratnya. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan Johor sudah mulai mendekati, Pak. Walaupun di awal-awal dulu kita mencontoh, tapi sekarang sepertinya kita sudah mulai bisa mendekati itu, Pak. Ini yang diperlukan oleh nanti Bu Eva ya, sebagai pelakunya. Kemudian jalur udara juga. Ini sekarang kita juga sudah bertaraf internasional, kemudian ada bandara yang kita bedah untuk internasionalnya. Itu kita sudah mendapatkan hak angkut istilahnya, Pak. Hak angkut untuk Korea ada 6 kali, kemudian ada Vietnam, Thailand, kemudian juga Malaysia kemarin, tapi melalui Kuala Lumpur. Ini jalur akses tadi, Pak. Dan plus Maya, artinya jalur internet itu di mana-mana kita bisa berkomunikasi secara Maya begitu. Nah, kemudian yang kedua kita persiapkan itu adalah amenities-nya, Pak. Jadi hotel-hotelnya kita jumlahnya hampir 273 dengan 36.000 kamar. Ini artinya daya tampung. Jadi kalau nanti yang 3.000, 3 juta yang datang dari Johor seandainya datang ketampung semua. Hotel kita terus tumbuh.
dengan membenahi fasilitas-fasilitas dan sebagainya. Sembari kita juga memprioritaskan itu wisata MICE namanya Pak, Meeting Incentive Convention Exhibition. Bagaimana pertemuan-pertemuan itu diadakan di Batam. Artinya hotel-hotel kita sarankan membuat ballroom yang lebih gede, yang dengan dukungan sarana prasarana yang memadai. Itu yang kita harapkan nantinya Pak. Jadi sebagai kota pertemuan. Nah, kemudian juga restorannya ada 3.000 lebih. Kemudian destinasi yang lain, shopping mall kita bagus-bagus ya Pak. Kemudian terus berbenah destinasi yang lainnya seperti ada taman rusa untuk tempat ini ya, nanti rekreasi. Dan satu lagi sekarang kita sedang berkembang itu ada kawasan namanya Golden City ya Pak. Iya. Itu ada satu kawasan Bengkong namanya. Bengkong. Ini lagi tumbuh berbagai-bagai amenity seperti ada beach club. Jadi kalau kita ke Bali nggak perlu jauh-jauh lagi, di Batam tuh udah ada Pak. Udah dengan shore-nya, dengan dan berbagainya ya, seperti itu. Itu lagi tumbuh di Bengkong. Terus juga yang lain-lain, olahraganya, baik itu golfnya, kemudian biliar dan sebagainya. Artinya amenity yang dibutuhkan oleh wisatawan ke Batam itu tersedia, Pak. Tinggal lagi memang ada satu, Pak. Mungkin sekali kita kupas aja di sini, takut kelupaan nih Pak Konjen. Kita memang agak berhenti itu yang Middle East, Pak. Ya, yang Middle East, yang Timur Tengah begitu. Ini mungkin menjadi satu PR kita bersama. Saya tahu bahwa di Johor, di Singapura itu mereka juga berkunjung ke sini. Ya, apa yang bisa kita sediakan di sana? Seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah atraksi. Kalau atraksi luar biasa, baik itu kita pemerintah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat buatan, alam itu sendiri yang membuat atraksi dan atraksi budaya ya. Termasuk nih lagi Asita menggelar satu event, nanti biar Mbak Eva aja yang ngomongnya. Jadi event-event yang berskala internasional, berskala nasional itu digelar di Batam karena amenity tadi itu. Nah itu dia, mungkin itu benang merahnya yang Pak Konjen bilang tadi, bahwa nanti Pak Konjen yang bagaimana kita minta bantu menyampaikan bahwa Batam cukup siap. Ditambah lagi fasilitas transportasi lautnya yang juga luar biasa. Ada Anggraini kemarin saya coba. Begitu nyamannya, ada VIP-nya, ada Dolphin yang siap membantu dari beberapa terminal. Jadi kendala-kendala itu sudah terurai lagi. Tinggal kita bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita meyakinkan, dan tentunya peran dari pelaku-pelaku pariwisata kita, asosiasi-asosiasi pariwisata yang terus membenahi anggotanya yang menjadi garda terdepan kita, Pak. Seperti itu. Nah benar nih, setuju Pak? Setuju Pak. Jadi pelaku-pelaku nih harus aktif nih. Nih harinya mereka Pak. Mungkin saya sebelum ke Bu Epa, saya ke Pak Sigi dulu. Ini kan tadi Bapak bilang kalau di Johor ini kan banyak kan turis dari Singapura yang berkunjung ke sini. Nah, bagaimana dengan masyarakat Johor sendiri? Apakah Batam sudah menjadi salah satu prioritas tempat kunjungan wisata pertama, prioritas bagi masyarakat Johor, Pak? Penilaiannya KJRI seperti apa? Kalau lihat dari arus, iya. Kalau dari arus titik masuk, memang masyarakat Johor sendiri sangat seringlah berkunjung ke Batam, Pak. Namun memang pasar ini harus tetap masih kita ada peluang untuk kita tingkatkan. Tadi bagus yang Pak Kadi sampaikan, Pak Ardi, terkait akses. Nah, akses inilah yang kemudian sekarang kita coba dorong yang agak berbeda itu, Pak. Yaitu bagaimana kita bisa membawa mobil lagi, kendaraan bisa masuk ke Batam dan bisa masuk juga ke Johor. Ini KJRI tentu tengah bersama-sama dengan instansi terkait, kita tengah menjajaki kemungkinan dibukanya resmi jalur RoRo, kapal roll on roll off, Pak. RoRo ya Pak? RoRo dari Batu Ampar di Batam dan di Tanjung Blungkor ini ada di Johornya. Tentu kita inginnya tidak hanya nanti RoRo ini membawa truk barang, tapi dia bisa bawa mobil. Sehingga mobil wisata, bukan mobil wisata, namun mobil pribadi
dari Batam bisa masuk ke Johor, dari Johor pun bisa masuk ke Batam. Ini yang tadi saya sampaikan, kalau ini bisa berjalan, paket wisata bisa dibuat sehingga orang-orang asing atau bahkan dengan Singapura. Karena kita juga belum punya RoRo dengan Singapura. Jadi kalau orang mobil Singapura, dia masuk lewat Johor bisa berjalan ke Batam. Ini sangat bisa terbuka kemungkinan ini. Secara praktek sudah ada. Kita tidak menciptakan barang baru kan Pak Ardi? Betul. Ini bukan barang baru. Sabah Betul. Sarawak dengan Kalimantan dengan pihak kita dengan MTCOM sudah berjalan. Singapura, Malaysia, Thailand. Mobil Singapura tuh bisa jalan terus sampai ke Thailand. Kita belum. Nah, hanya gara-gara kita laut. Tapi begitu jadi RoRo, ini satu Pak. Ini satu yang tadi meningkatkan. Nambah lagi Pak. Nambah lagi. Jadi kalau udah over the sea seperti itu, pasti saya pikir bukan 3 juta lagi tuh Pak. Bisa kali 2, kali 3 ya. Jadi mereka pun, betul. Jadi kita bisa buat paket itu bisa Johornya juga dikunjungi. Orang bisa ke Singapura naik mobil, habis itu dengan mobil yang sama dia ke Singapura, habis itu ke Batam, balik lagi ke Johor. Itu kan ada pengalaman menarik ya. Jadi orang tuh excited. Nah, ini beberapa satu hal lagi Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Ardi, memang hubungan itu dekat. 8 pelabuhan laut langsung terkoneksi. Sehingga kalau kita bisa buat, nah ini nanti tergantung respon dari Asita sebagai pelaku. Apakah kita bisa memberikan kekasan khusus sebagai penduduk perbatasan? Misalnya orang-orang Johor yang KTP-nya nomor 01 datang ke Kepri, dalam hal ini mungkin ke Batam, dia dapatlah diskon, bukan hanya diskon kamar, mungkin dia pergi ke rumah makan ada lagi sedikit diskonnya atau bagaimana. Begitupun orang Batam, orang Kepri yang punya KTP Kepri, dia datang ke sini kayak bapak-bapak ini datang kemari, pergi ke hotel Berhad, kemudian dapat diskon. Mungkin ada kartus rumpun gitu Pak. Atau kartus rumpun. Tapi paling tidak kita memberikan kekhasan sebagai saudara insentif lah ya Pak. Insentif. Dengan demikian mereka senang berkunjung kan. Oh ini berkunjung, ada kasnya. Ya itu diantaranya mungkin kita bisa ekspor, tapi betul Pak Ardi sampaikan pemerintah sendiri tentu tidak bisa jalan sendiri. Harus tergantung juga dengan respon dari pelaku-pelaku nih. Nah, demikian. Nah, mungkin langsung ke silakan pelaku wisatanya. Nggak sabar ada ide-ide itu bagaimana? Gitu ya. Langsung mau buat paket, langsung keluar harga. Atau mungkin langsung dapat ide. Termasuk mungkin tadi event-event Pak Asita Jadi sebenarnya kami sangat menyambut baik ya, apalagi tadi yang disampaikan Pak Konjen, Pak Sigit, juga Pak Ardi mengenai 3 unsur yang sudah diutarakan tadi. Yang memang jadi kalau 3 unsur ini aksesnya sudah ada, amenitiesnya sudah lengkap, ya atraksinya ada, otomatis kita ini sangat gampang sekali untuk menjual paket tersebut. Ya, jadi ini salah satu peluang yang sangat besar antara di mana kan Johor sama Batam ini sangat dekat, ya. Jadi apalagi kita di sini dibantu untuk marketingnya itu oleh Pak Konjen, ya. Yang luar biasa. Jadi yang sangat luar biasa. Jadi akhir-akhir ini memang kita sudah mulai intens ya Pak ya, bagaimana di Johor sama di Batam. Jadi kita mungkin kedepannya akan sering-sering berkolaborasi seperti tadi meluncurkan paket yang tadi Pak yang untuk diskon itu, ya itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Jadi kita sangat sambut baik dan itu cukup nanti itu meningkatkan jumlah wisman yang akan datang khususnya dari Johor ya. Dan di mana nanti ekonomi di Batam juga akan tumbuh gitu ya. Jadi ini sangat positif sekali ya untuk semua travel agent yang ada di Batam khususnya ya. Semoga nanti ke depan, tapi mengenai satu lagi Pak ya, untuk RoRo ini ya, saya ada satu masukan. Nanti kalau udah RoRo sudah jalan ya, jadi kan ini kita maksudnya sama-sama jalan. Takutnya nanti kalau RoRo jalan, ferry ini akan menurun. Ini juga perlu kita pikirkan. Jadi strategi apa yang harus kita lakukan supaya saling berjalan sama-sama. Tidak ada yang berkurang. Iya, tidak ada yang berkurang. Mungkin nanti kalau RoRo itu kan khususnya untuk barang ya Pak ya. Jadi untuk yang ferry ini tetap penumpang. Nah mungkin otomatis kalau RoRo itu kan agak lama ya. Jadi ini mungkin pengalaman baru buat mereka menjajah
Batam membawa mobil mereka sendiri. Mungkin ini pengalaman baru dan mungkin mereka cukup bangga ya bawa mobil mereka ke Batam. Nah, tapi ini perlu kita lihat strategi seperti ini harus kita pertimbangkan, jangan saling nanti ini jalan yang ferinya jadi sepi gitu. Karena kan kalau di Batam itu ada beberapa feri ya, operator feri ya Pak, ada sekitar pelabuhannya aja ada 3 ya, ada 3 operator ferinya kalau nggak salah. Khusus untuk Johor ini ada 5 ya Pak Ardi ya. Nah, jadi mungkin ini kita saling melengkapi ya, strategi apa yang harus kita lakukan ke depan supaya jangan saling tumpang tindih. Menarik juga tuh, bagus itu masukannya. Jadi perlu kita pikirkan ke depannya. Dan untuk karena Batam sekarang ini target kita kan 3 juta ya, Pak Kadis ya. Jadi ini kami sangat menyambut baik kalau sampai nanti kejadian dari Pak Konjen yang meluncurkan paket diskon khusus untuk warga negara Malaysia khususnya Johor ya. Kita sangat menyambut baik ya. 01 dia. Iya. 01 dia. Yang bagusnya mungkin nanti bertemu gitu, kita memang ada rencana bagaimana pelaku bisnis di Kepri dalam Batam bisa bertemu dengan pelaku bisnis wisata di sini, ngobrol bagaimana teknologi. Karena kalau bisnis itu kan jauh lebih efektif. Dimana karena tidak harus kamar saja, tapi restoran pun bisa. Tapi yang paling penting kita ambil rasa sama. Saya juga sepakat dan jangan sampai itu antara Roro dan itu saling katakanlah saling membunuh gitu ya. Tapi cara saya kok insya Allah tidak ya. Karena memang pasarnya dia akan sendiri. Bagaimanapun Roro itu kan butuh waktu yang lama dan jumlahnya nggak banyak. Seingat saya kalau saya tidak salah, satu kapal tuh maksimum cuma berapa puluh mobil kan gitu. Dan itu kan tidak semuanya mobil pribadi, pasti barang juga. Jadi saya rasa saling melengkapi. Dia punya kepentingan masing-masing. Betul masing-masing. Baik Pak Sigit, Pak dan juga Pak Adi, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini terkait strategi border tourism Batam Johor dalam peluang peningkatan pariwisata di kedua wilayah. Kita akan bertemu kembali setelah yang satu ini. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, hanya di Batam kita bisa menyaksikan sebuah masjid dengan bentuk yang unik, menyerupai tanjak. Nama masjid ini Tanwirun Najah, tetapi orang banyak menyebutnya Masjid Tanjak. Halo guys, jadi kali ini kita lagi ada di Masjid Tanwirun Najah atau Masjid Tanjak. Nah, masjid ini merupakan salah satu ikonik dari kota Batam yang ada di kawasan Bandara Hang Nadiem. Penasaran bukan bagaimana keindahan dari masjid ini? Bersama saya Raffi di Amazing Batam, enjoy the new city. Masjid ini terletak di kawasan Bandara Hang Nadiem, Kota Batam. Karena letak dan posisinya, masjid ini sangat menonjol. Ia menjadi eye-catching bagi siapapun yang masuk Kota Batam melalui pintu masuk udara. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 15.000 meter persegi dengan tinggi bangunan 39 meter dan memiliki menara setinggi 45 meter.
Tanjak sendiri adalah nama benda dari kain untuk tutup dan hiasan kepala kebesaran lelaki Melayu. Oke guys, jadi kali ini kita sudah ada di dalam Masjid Tanjak, yang mana masjid ini terdiri dari 2 lantai ini. Dan masjid ini dapat menampung kurang lebih dari 1.300 jamaah. Masjid dengan dominasi biru ini kini dikenal sebagai Masjid Tanjak. Ia telah menjadi salah satu destinasi wisata religius yang populer di Kota Batam. Oke guys, jadi kita sudah ada di lantai 2 dari Masjid Tanjak ini nih. Nah, dari sini kita bisa lihat keindahan dan kemewahan interior dari Masjid Tanjak ini. Wah, keren banget. Masjid Tanjak telah menjadi ikon dan monumen di Batam sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap bangsa Melayu yang kesultanannya bertata meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Riau, termasuk Kota Batam ini. Masjid Tanjak menjadi tanda di mana budaya tetap dijunjung tinggi. Dari Masjid Tanwirun Najah, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Amazing Batam. Enjoy the new city. Halo guys, tahukah kalian guys, Kota Batam dikenal sebagai kota yang heterogen dan damai. Oleh karenanya, di Kota Batam tumbuh beragam tempat ibadah yang besar dan juga indah. Halo guys, bertemu kembali bersama saya Herman Asyari, dan saat ini saya berada di salah satu vihara yang cukup terkenal di Kota Batam, yang merupakan vihara yang terbesar yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yaitu Mahaviara Duta Matraya yang berada di kawasan Sungai Panas. Nah, seperti apa besar dan fasilitas yang ada di vihara ini? Tetaplah di Amazing Batam, enjoy the new city. Tempat-tempat ibadah ini kini menjadi destinasi wisata religius yang banyak dikunjungi wisatawan Nusantara maupun dari berbagai negara seperti Cina dan Korea. Mahaviara Duta Matraya Batam adalah salah satunya. Tempat ibadah umat Buddha ini terletak di Komplek Mahaviara Duta Matraya, Bukit Beruntung, Sungai Panas, Batam Kota, Kepulauan Riau. Vihara ini dibuka setiap harinya dari jam 7 pagi hingga pukul 5 sore. Nah guys, sekarang saya berdiri di salah satu dari 3 geraha yang ada di sini, dan ini merupakan Geraha Sakyamuni yang merupakan geraha terbesar yang ada di vihara ini.
Vihara ini merupakan vihara terbesar di Indonesia, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Saat berkunjung ke Mahavihara Duta Maitreya ini, kita langsung disuguhkan dengan keberadaan 3 geraha besar yang merupakan atraksi utama di vihara ini. Nah guys, sekarang saya berada di Geraha Bodhisattva Avalokiteshvara yang terletak di sudut paling kanan dari Mahavihara ini. Dengan luas 4,5 hektar, terdiri dari 3 bangunan utama yang berisikan patung-patung Dewa Buddha dengan ukuran yang besar, seperti patung Buddha Maitreya, Buddha Gautama, Dewi Kuan Yin, Satya Kelama, Amitabha, dan Basatya Guru. Menariknya lagi nih guys, kita tidak perlu membayar tiket untuk masuk ke dalam vihara ini. Nah guys, sekarang saya berada di geraha terakhir, yaitu Geraha Bodhisattva Satya Kelama. Nah, Satya Kelama sendiri dikenal sebagai seorang jenderal yang hidup pada zaman Samko sekitar 219 Masehi. Selain itu, Mahavihara ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelengkap lainnya. Hal inilah yang membuat Mahavihara Duta Maitreya menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk berwisata religius, khususnya bagi umat Buddha. Dari Mahavihara Duta Maitreya, inilah Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, bisa terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus masih terkait strategi border atau tourism border Batam Johor dalam peluang peningkatan pariwisata. Dan kita masih lanjutkan lagi berbincang bersama ketiga narasumber kita, ada Pak Sigit, ada Bu Epa, dan juga Pak Ardi. Dan tadi kita membahas mengenai peluang-peluang ya Pak yang ada di Johor dan juga di Batam. Mungkin saya penasaran nih Pak, ke Pak Ardi dulu. Mungkin udah sejauh ini Pak kerjasama apa saja yang sudah dilakukan antara Batam dengan kerajaan Johor sendiri? Iya. Baik. Di bidang pariwisata. Baik. Ya, jadi kita sangat saling membutuhkan ya. Jadi pemerintah kerajaan Johor dengan kita Batam itu saling ada apa ya? Ada satu chemistry yang sama. Bagaimana ini bisa terhubung secara erat. Kalau hubungan antara kerajaan Johor dengan kita dari pemerintah Kota Batam itu kalau dinilai itu cukup mesra ya Pak. Kunjungan-kunjungan baik resmi tak resmi itu sudah banyak sekali. Nah, tinggal lagi nanti bagaimana ini kita breakdown dalam satu bentuk kesepakatan bersama ya Pak. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu itu kita sudah
apply, tapi mungkin karena ada perkembangan apa dan sebagainya itu terhenti gitu Pak. Jadi ini mungkin bisa kita teruskan lagi dalam konteks G2G kali Pak, G2G antara pemerintah kita melalui Konjen dengan pemerintah Kota Batam. Namun yang lebih excited lagi yang B2C-nya dan B2B-nya berjalan sebagaimana yang kita laksanakan hari ini Pak Iva ya. Pembisnis kita bawa ke sini, kemudian pertemukan kita reseller, buyer dari sini. Ini lebih artinya breakdown-nya lebih kita tingkatkan seperti itu. Nah kalau untuk masalah regulasi Pak, seperti apa Pak? Mungkin hambatan seperti Bapak bilang kalau ada RoRo, kalau ada barang masuk gitu, yang dari KJRI sendiri menilai regulasinya seperti apa gitu, yang harus diubah mungkin yang harus ini Pak. Kalau mungkin dari segi tourism dulu saya rasa, dari segi tourism kalau kita ingin memanfaatkan pasar wisatawan asing yang masuk melalui Johor Pak ya, kemudian kita mau tap, tentu kita kemudahan visa masuk ini memang menjadi kunci. Karena kan kalau penduduk Malaysia tentu tidak menjadi masalah, mereka kan bebas visa 30 hari. Tapi kan ada negara-negara yang datang kemari itu kan, kalau saya lihat data itu Cina juga termasuk yang cukup besar. Visa on arrival ya Pak. Cina dan kemudian juga India. Bagaimanapun di Johor ini kan sebagaimana Malaysia lainnya terdiri dari 3 ras besar, Melayu, Cina dan India, dan berdasarkan itulah saudara-saudara mereka ada, kedekatan emosional ada, sehingga orang Cina dan orang India pun merupakan salah satu peluang kita yang bisa kita ambil. Nah, kemudahan mereka masuk itu tentu menjadi catatan kita juga. Jadi itu Pak, bagaimana dengan tadi mengatasi dinamika atau tantangannya. Selanjutnya kalau tadi pertanyaannya regulasi, memang betul tadi kita perlu lagi menghidupkan skema Sijori, Singapura, Johor, Riau, tiga tempat. Sudah lama dengan wacana itu sudah ada lama wacana itu, tapi memang kemudian mulai redup. Namun saya menangkap pemerintah Johor saat ini mereka ingin sekali menghidupkan ini Pak. Dan Sijori itu kan tidak hanya ekonomi ansih saja, tapi ekonomi secara luas termasuk pariwisata. Nah, itu sebabnya tadi RoRo itu salah satu yang bisa skema Sijorinya bisa masuk, special border treatment juga skema Sijorinya juga bisa masuk. Pak Ari, artinya memang inovasi-inovasi seperti ini kita perlu dukung. Namun secara regulasi sebenarnya memang sudah ada dan perlu kita tinggal kita hidupkan kembali lah Pak. Banyak juga mungkin yang berpikir wah ini kan jangan-jangan nanti ini antara Batam, Johor saingan Singapura. Saya rasa enggak. Semua itu ada porsinya sendiri-sendiri. Yang tidak ada di Batam orang ambilnya di Johor. Yang nggak ada di Johor orang ambilnya di Singapura. Saya rasa kan tidak ada semua tempat yang hebat semua. Kan begitu juga sama Pak. Jadi apa yang menjadi peluang kita ini juga akan menjadi peluang dari Johor. Kalau kita bisa membagi itu sama-sama senang, saya rasa dan semangat Sijori ya itu. Dan ini yang kita coba kembangkan bersama gitu Pak Adi. Baik. Gimana? Wah, luar biasa. Tapi mungkin Sijorinya nggak pakai Rio tapi Kepri kali ya Pak ya? Iya. Sijori. Kepri ya. Maksudnya Kepri Pak. Dulu ya. Dulu dibuatnya waktu masih. Rio ya, masih kita gabung ya. Iya. Jadi mungkin Sijori itu benar Pak. Saya pikir dalam masa seperti ini memang kita tidak bisa sendiri. Jadi kita harus bisa berkolaborasi, kemudian kita harus Pak Konjen, kita harus berinovasi, kemudian kita juga bisa beradaptasi. Jadi nggak ada yang bisa sendiri-sendiri Pak ya. Nah, jadi benar kata Pak Konjen tadi, mungkin spirit dari Sijori yang kita rasakan memang bermanfaat dulu ya. Pak, ini bisa kita tumbuh kembangkan lagi dengan konsep baru, Pak ya. Konsep-konsep baru. Seperti tadi kan sudah mulai tercetus nih, bagaimana yang punya ID atau KTP Kepri ataupun Johor itu dapat special price. Seperti itu. Itu kan hal-hal yang menarik. Lebih juga mungkin kepada investasi Pak Konjen, karena Batam sangat membutuhkan investor-investor dari luar, karena kita
sebagai memang kota yang diprioritaskan untuk perdagangan dan industri. Nah, kita juga banyak kawasan-kawasan industri yang bisa dikerjasamakan seperti itu untuk berinvestasi dari luar seperti itu. Benar kata Pak Konjen, termasuk ya karena pariwisata ini sudah merupakan industri, jadi industri pariwisata juga Pak. Seperti itu. Baik. Nah, kalau berdasarkan data Pak untuk turis mancanegara dari Malaysia sendiri yang ke Batam itu termasuk 3 besar atau 2? Wah, kita kalau untuk perdata, jadi perdata kita di bulan ini kita single data Pak dari BPS, jadi kita pendataan yang resmi kita dari BPS, alhamdulillah di 3 bulan, karena data itu masuk diolah 1 bulan, dirilis bulan berikutnya, lebih kurang hampir sudah 300, jadi 300.000. Jadi kita juga berbahagialah sekarang Pak, karena Pak Konjen, karena kunjungan wisatawan kita di 2019 itu nomor 2 setelah Bali. Nah, setiap bulannya average-nya 150.000. Sekarang sudah mulai nama. Artinya Batam masuk 3 besar Pak Indonesia. Untuk Malaysia masih menduduki peringkat kedua, walaupun sepertiga dari jumlah wisatawan Singapura seperti itu. Ini kita harus bergerak lagi Pak. Potensi yang 3 juta Pak Konjen tadi, kita bagaimana bisa kita ambil semuanya ke Batam. Tapi artinya jumlah wisatawan dari Malaysia tetap meningkat terus Pak? Tetap meningkat. Karena apa yang dibutuhkan sudah ada Pak. Mungkin ke Bu Epa nih, sebagai pelaku pariwisata, apa sih yang biasanya orang cari? Ibu kan sering bawa tamu nih. Apa yang dicari di Batam yang paling diminati Bu? Wisatawan dari Malaysia itu apa? Dari Apa yang Malaysia dicari? ya. Oh, banyak sekali yang mau dicari. Ya. Jadi kalau Batam ini kan terkenal untuk wisatanya itu kuliner ya, makan. Jadi selain makan juga ada wisata golf atau olahraga, sport tourism, dan juga massage ya. Jadi sampai di Batam itu tiap bulan ada buka baru massage ya, spa massage ya. Jadi di mana kan di sini di Batam itu memang sangat, kalau mungkin dibanding sama yang di Malaysia ya, massage di Batam itu cukup lumayan terjangkau, dan juga mungkin terapisnya itu sangat yang profesional semua. Jadi mereka sangat puas ya. Jadi benar-benar di sini peluang ini kita sendiri bisa menangkap peluang ini cukup besar ya. Jadi kita selalu membuat inovasi paket yang terbaru ya. Jadi selain itu juga paket leisure juga selalu kita buat yang baru-baru. Kan di Batam itu kebanyakan pulau-pulau yang dekat Barelang sana, banyak pulau-pulau juga yang baru buka, seperti selain daripada Coral Island, Kiki, ya Rano, Vio, banyak pokoknya di sana, kurang lebih sekitar, selain daripada snorkeling juga Pulau Abang ya. Banyak ya di sana pulau, ada sekitar 10 ya, Pak Kadis ya. Juga ya, Nirup yang baru. Ada Central Serenity. Dimana ini selalu untuk memasarkan ini, kita selalu memberikan informasi-informasi, yaitu melalui konsulat yang ada di Johor dan juga asosiasi yang ada di Johor seperti Mata Tourism. Jadi ini kita selalu berkolaborasi ya. Kalau ini kita tidak ada hubungan baik, ini kita susah untuk mendapatkan market ini gitu. Jadi memang ini kita selalu intens sama mereka untuk kolaborasi kerjasama, di mana kita juga selalu mengadakan networking seperti yang tadi ya Pak Kadis ya, networking kita itu di B2B. Jadi saling kita saling mengadakan networking, di mana kita langsung selling direct ya, direct selling antara buyer dengan seller gitu. Ini harus selalu ada ya, dimanapun kita, selain daripada Johor, mungkin di Kuala Lumpur, di mana-mana ya, ini selalu kita memanfaatkan peluang ini ya. Karena ini adalah strategi marketing untuk mendapatkan lonjakan wisata datang ke Kepri, khususnya Batam. Baik. Nah, mungkin ada tambahan dikit ya, Bu Eva, mungkin memperkuat Bu Eva tadi atas pertanyaan dari Batam TV, bahwa apa saja sekarang yang di-prepare oleh Kota Batam destinasinya. Jadi kita sekarang sedang berbenah.
Jadi ini kebetulan nih Bapak Wali Kota Batam kita sangat religi Pak. Jadi kita sedang membenahi wisata religi. Saya tahu juga dari Malaysia senang sekali kalau bawa keluarga, istri, anak gitu ya. Karena bisa berkunjung juga ke Masjid Sultan Mahmud Riyadsa, itu terbesar di Sumatera. Kemudian ada Masjid Tanjak. Sultan Mahmud itu sejarahnya kuat ke Johor, kuat kali Pak ya. Apalagi penamaannya juga sudah sangat familiar ya. Kemudian ada Masjid Tanjak seperti itu yang dibangun. Kemudian kita sudah membenahi Masjid Raya. Jadi saudara-saudara kita yang dari Johor, kalau ke Batam itu di samping Bu Eva bilang tadi ada kuliner, golf, terus mungkin cari rendang Padang ya, dan sebagainya. Sekarang juga sudah bisa bawa keluarga ya, karena kita membenahi wisata religi. Sebenarnya bukan religi yang Islami juga, teman-teman dari agama yang lain juga, Kristen, kemudian dari Buddha ada Vihara Duta Maitri ya, kemudian ada dari India nih besok kita ada Holi. Pak, karena di sana ada Lalita Temple-nya. Itu lintas agama Pak ya. Nah, itu dia. Jadi wisata religi kita di Batam. Kalau sekarang udah banyak itu Pak Abdi ya, maksudnya anak-anak sekolah dari Johor, kemudian tour group. Oh, banyak Pak. Ini study group kali ini Pak Eva ini banyak ya Bu Eva. Banyak, lumayan. Di Johor lumayan. Seperti sekolah ya. Bersekolah. Ya. Seperti itu. Jadi wisata religi kita membangun masjid-masjid yang baik itu sudah bisa dikunjungi. Mereka juga selain daripada memberikan edukasi mungkin ke anak-anak sekolahnya, mereka juga memberikan seperti outing juga Pak, outing di pulau-pulau. Ya tapi kalau yang sejak religi tadi itu Pak, di sini kan memang sejarahnya mereka sangat dekat ya. Satu kerajaan dulu ya Pak. Iya. Bagus masjidnya bagus Pak. Memang yang Masjid Sultan Mahmud Riyadsa itu bukan hanya kita yang Muslim, yang kita non Muslim kita sediakan scarf-nya untuk menutup aurat dan sebagainya. Ada masjid tadi Raja Ali Pak. Museum Batam Raja Ali Haji. Jadi sejarahnya itu lini masa Pak. Jadi bukan bukan museum yang bersifat tematik, tapi lebih universal. Jadi bagaimana perkembangan Batam dari mulai kerajaan Riau Lingga, kemudian Belanda, Jepang, sampai dengan kemerdekaan, sampai dengan pembangunan melalui otorita Batam. Nah, itu terdisplay lini masanya di Museum Batam Raja Ali Haji itu Pak. Kalau dari KJRI sini Pak, mungkin ada program apa dengan Tourism Johor untuk mempromosikan wisata, mungkin wisata di Kepri khususnya Pak? Dengan Tourism Johor kita sering bekerja sama. Hari ini juga kita bekerja sama dengan Tourism Johor untuk buat sebuah kegiatan di Komtar. Bulan Juni nanti juga kita akan sudah berencana juga membuat sebuah promosi TTI, Trade, Tourism dan Investasi. Memang betul tadi Bu Eva bilang ya, kita harus bekerja sama dengan pemangku kepentingan di sini, Mata dan Tourism Johor. Mereka juga di bawah Tourism Johor ada juga Yayasan Warisan Budaya. Itu juga kita bergerak bersama. Dan semua venue ini bisa kita gunakan untuk promosi. Tahun lalu itu kami buat ini Pak Ardi, tahun lalu kita buat silang budaya, pertunjukan silang budaya kita sebut sebagai Wonderful Nusantara. Tapi yang main semua anak-anak sekolah. Sekolah Malaysia, sekolah kita. Di situ mereka saling bertukar tari, saling bertukar makanan. Tahun ini pun kita akan buat hal-hal yang relatif sama. Tapi saya kok yakin, apalagi sekarang ini Johor sendiri juga sangat outward looking. Dia juga ingin reaching out dan saling kunjung antar pejabat juga semakin meningkat. Dan kita harapkan ini bisa menggenerate hubungan selain hubungan baik, namun juga nilai-nilai ekonomis yang bermanfaat bagi kedua negara. Nah kalau dari Batam Pak Adi, mungkin dalam waktu dekat ada event internasional apa nih? Oh iya. Untuk pariwisata. Yang mungkin nasional dulu ya. Ini tadi saya udah senggol-senggol dikit Pak Konjen. Bapak nggak sabar nih sekali untuk menjelaskan bahwa Batam ini sekarang tahun ini Pak Konjen yang dengan para pemirsa Batam TV luar biasa ya. Ini ada yang pasti ada hubungannya dengan amenities yang saya bilang tadi, hotel, restoran, destinasi pariwisata, kemudian kalau kita bilangnya sabta pesona, keramahan, ya, keindahan, ya, kemudian sejuk, karena kita penghijauan, dan terakhir mungkin repeater pengen datang lagi. Nah,
hampir semua ya asosiasi pariwisata Batam Provinsi Kepulauan Riau itu punya event nasional di Batam. Kemarin dari PHRI, Rakernas. Nah, sebentar lagi ini Munas ya, musyawarah nasional. Jadi banyak nanti keputusan yang revisional yang akan diputuskan ASITA ini merupakan asosiasi tertua pariwisata yang ada di Batam. Yang jelasnya saya drop dulu Pak, kalau bisa pakai batik Batam deh nanti ya. Jadi biar bernasional ya Pak. Ya ini salah satu nanti event nasional, kemudian juga ada nanti dari ASPI, kemudian dari IP ya, HPI juga Rakernas di Batam, Astindo juga kayaknya sudah mulai ngelirik-lirik juga. Nah, jelasnya event-event yang berskala nasional. Nah, event-event yang berskala internasional juga kita banyak itu kegiatan kita sport ya. Seperti ada maraton nanti Pak. Saya sendiri punya event Kenduri Seni Melayu bulan Juni. Ini sengaja kita buat cuti sekolah di Johor. Kenduri Seni Melayu? Iya, Kenduri Seni Melayu itu selama 3 hari. Mungkin bergabung dengan DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Jadi ini bisa perform di Batam, bersifatnya culture lah, Pak. Itu negara Pak, berbagai macam negara? Iya, berbagai negara yang sudah confirm itu sekitar 8-6 itu sudah. Dan setiap tahun diundang Pak? Setiap tahun itu pasti dari Malaysia itu mengirim tim, Pak, mengirim tim. Kemudian yang terbaru baru dari Brunei, Pak, sudah juga. Nah, nanti insya Allah nanti di bulan September kita punya International Marching Band. Nah, kalau dari Johor nantinya punya grup marching band, ya mungkin dari kerajaan Johor kalau punya, itu silakan berkompetisi di Batam nantinya. Nah, ini juga luar biasa dan berbagai macam event-event lainnya Pak. Dan kebetulan alhamdulillah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ada satu program namanya KEN Pak. Karisma Event Nusantara. Ini dari Kemenpan, itu susah untuk menjadi event-event Kemenpan. Dan alhamdulillah kita dapat 2. Pertama kemarin Batam Wonder Food and Art Ramadan. Selama 1 bulan kita melaksanakan kegiatan Bazar Ramadan. Kemudian nanti insya Allah tanggal 6, 7, dan 8 Juni itu Kenduri Seni Melayu. Oh yang ini? Yes Pak, seperti itu. Dan tunggu komunitas yang lain juga banyak melaksanakan internasional Pak. Seperti itu. Oke. Pak Sigit nih, mungkin kita masih ada waktu Pak dikit. Apa nih Pak himbauannya untuk masyarakat Indonesia mungkin dan masyarakat Kepri untuk sama-sama memajukan industri pariwisata dan Kota Batam khususnya Pak? Baik, ya mungkin untuk para perbisa bagaimana kita bisa memajukan industri wisata di Batam. Kalau menurut kami dari segi masyarakatnya pertama tentu attitude ya, sikap. Jadi kalau tadi sampaikan Pak Ardi ada sabta pesona di antara sikap bahwa kita menganggap pariwisata ini penting, ini perlu tumbuh. Artinya kalau kemudian ada turis datang ke tempat suatu jualan gitu, ya mungkin tidak perlulah jualannya dinaikkan karena harganya karena yang beli orang asing atau turis. Sikap-sikap seperti itu yang memang harus terus kita jaga. Kalau ada yang kesulitan, turis-turis asing kesulitan, apapun bangsanya begitu ya harus kita jaga. Bukan hanya pemerintah atau asosiasi, namun juga masyarakat luas harus memberikan kenyamanan agar orang-orang itu berkunjung. Ini yang paling penting itu mental itu Pak. Saya rasa kalau kemudian kita share semuanya dari kita menganggap bahwa pariwisata ini penting, sehingga istilahnya nggak ada turis-turis yang kemudian merasa dikerjain gitu kan. Dan kadang-kadang kita kalau orang asing, wah ini orang asing ini turis harganya jadi beda gitu. Jadi kita standar pelayanan kita sama dan saya rasa sikap ini harus ada di semua level masyarakat kita supaya semakin banyak orang datang, begitu banyak orang datang dia spend, kemudian itu akan mengenerate ekonomi. Jadi kalau pesan kami, mari kita sama-sama dukung pariwisata, memajukan pariwisata Batam. Kita dukung di bagian kita masing-masing, paling tidak di sikap dan mental kita. Artinya jadilah masyarakat yang sadar wisata ya? Iya betul, itu penting. Nah kalau dari Pak Andi seperti apa Pak? Mungkin sama dengan Pak Konjen bahwa sabta pesona ini perlu kita masyarakatkan lagi. Ada aman, tertib, bersih, ya sejuk, nyaman, dan ramah, dan terakhir kenangan. Artinya bagaimana orang yang sudah berkunjung mau berkunjung lagi. Ya, yang ini belum, mungkin mau kunjung lagi yang ini. Yang ini belum. Nah, khusus untuk
hubungan bilateral antara pemerintah Kota Batam dengan Kerajaan Johor. Mungkin kita pereratkan lagi Pak Konjen. Boleh Pak. Kalau B2B-nya sudah jalan, ya mungkin B2C-nya juga. Mungkin kita nanti kedepannya bisa G2G, kalau lebih di breakdown dan sebagainya. Sehingga nanti apa yang dibangun di Batam bisa dinikmati oleh masyarakat dari Johor atau Malaysia seluruhnya. Jadi kita akan lebih mesra kalau istilah mungkin orang Malaysia Melayu ya, seperti itu Pak. Nah, dari Bu Epa nih kan Bu, apa yang mungkin perlu diperbaiki dari mungkin khusus para pelaku pariwisata? Ya, jadi kalau saya dari industri pariwisata hampir sama dengan Pak Konjen dengan Pak Ardi, yaitu yang tadi 7 unsur tersebut memang harus selalu ditingkatkan. Ya, yang pastinya itu keamanan ya. Karena keamanan itu kalau isunya sedikit aja itu kan sudah kemana-mana media ya. Jadi seperti banyak juga kejadian-kejadian di daerah kita ada beberapa kali ya tentang keamanan itu pernah kejadian seperti tersebut. Jadi sempat juga isu tersebut menyebar, akhirnya pariwisata langsung menurun. Ya ini kan sangat berdampak kepada kita travel agent, di mana tamunya kan langsung drastis menurun. Ya, jadi hal-hal ini saya menghimbau kepada masyarakat Kepri khususnya Batam, berikanlah keamanan kepada tamu-tamu yang datang ya. Jadi itu yang pasti yang terutama. Yang pasti kalau dia sudah aman, berarti dia punya kenangan. Oh, saya di sini enak sekali ya gitu. Pastinya seperti itu, dan juga keindahan dan kebersihan ya. Karena kita kan amenities di Batam sekarang sudah sangat bagus ya, dari jalan, dari hotel, dari semuanya. Hanya ya mungkin yang perlu kita tingkatkan atraksi ya. Atraksi mungkin perlu ditambah ya. Atraksi perlu ditambah di Batam. Itu saja yang menurut dari saya. Benar tuh Pak, kalau atraksi ya, kalau Roro nanti udah dibuka oleh Pak Konjen dengan semua koordinasinya, bukan nggak mungkin Pak event seperti Rainforest yang ada di Johor, yang membawa orang bisa datang jet ski dan sebagainya bisa digelar di Batam Rouge ya Pak. Barang mudah-mudahan ya Pak. gampang masuk ya. Barang Terjawab lah Pak Ibu Eva tadi atraksinya Pak. Semoga bisa nambah lagi ya berjalan. dengan Roro dibuka. Baik Pak Sigit, Pak Ardi dan juga Bu Epa, terima kasih. Terima kasih Pak. Dan kali ini artinya tadi kesimpulannya artinya tugas memajukan pariwisata ini tidak hanya tugas dinas pariwisata saja, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua ya. Baik, pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini. Saya Herman Asyari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.